Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Supriyadi STHI, Guru Pendidikan Agama Islam, NIM 2224 010122, mahasiswa PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, akan melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UJKIN dengan tema meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Perhatikan teman-temanmu. Hadir semua. Coba perhatikan kalau ada sampah-sampah di depan kalian, sekeliling kalian, diambil, ya dimasukkan tong sampah. Baik, silakan Ananda berdoa terlebih dahulu. Silakan Zidan pimpin doa. Siap, Kak. Sebelum belajar majalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk literasi hari ini silakan Ananda membaca salah satu surat pendek, surat Al-Lahab secara bersama-sama. Dimulai dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya untuk membangkitkan, menumbuhkan, meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara, bersama-sama menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, ya, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik anak-anak sekalian, ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa maknanya? Jika kalian pelajar dalam menuntut ilmu, jika bekerja keras, berusaha keras, ya, dengan bersakit-sakit dalam menuntut ilmu, maka pada akhirnya nanti akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan kesenangan. Jadi oleh karena itu kepada Ananda sebagai seorang pelajar, nah bersungguh-sungguhlah dalam belajar sehingga
nanti di penghujung belajar ini kamu akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, yaitu lulus dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, Ananda sekalian, kita lanjut. Ya. Pada pelajaran kita sebelumnya kita sudah membicarakan tentang masalah zakat. Masalah zakat. Zakat artinya adalah suci, tumbuh dan berkembang. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan apa namanya? Muzakki. Sedangkan orang yang menerima, ya, orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Kemudian pada pelajaran sebelumnya juga kita sudah menjelaskan tentang bahwa zakat itu terbagi kepada dua macam. Pertama disebut dengan zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Kemudian yang kedua disebut dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada bulan suci Ramadan. Baik, Anda sekalian, kita hari ini akan mempelajari materi tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Materi kita yang akan kita bicarakan hari ini adalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kompetensi dasarnya materi kita adalah diantaranya yang pertama, yakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Tujuan daripada materi ini diantaranya adalah meyakini kebenaran dakwah Nabi di Mekah. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi, strategi, penyebab keberhasilan dakwah Rasul di Mekah. Kemudian yang ketiga, menyajikan kata-kata antara substansi dan strategi dakwah keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Langkah-langkah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama, nanti akan Bapak tayangkan beberapa gambar dan video. Kemudian gambar itu nanti Anda perhatikan baik-baik. Gambar 1 ada, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kemudian video 1, video 2 ya ada. Kemudian masing-masing nanti Bapak minta untuk memberikan analisis ya. Bapak minta untuk menganalisis dan mengomentari tentang ya gambar-gambar dan video yang kalian amati. Kemudian selanjutnya nanti Ananda juga akan berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok nanti akan dibagi 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kemudian Bapak juga minta kepada Ananda nanti yang lain ketika kelompoknya mempresentasikan untuk bisa memberikan pendapat, komentar atau pertanyaan kepada kelompok yang lain. Sebelum kita membicarakan materi ini, Bapak ingin cek ya pengetahuan Ananda yang berkaitan dengan dakwah Rasul periode Mekah ini. Siapa yang bisa menyebutkan tentang bentuk bukti fisik misi dakwah Rasulullah ketika dakwah di Mekah? Ya, silakan Juan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu diantaranya 1
Sholat derajat perempuan dahulunya sangat rendah. Sekarang sudah dengan Islam, derajat perempuan setara dengan laki-laki. Oke, kita kasih aplaus ya. Bagus. Terima kasih kepada Nanda, Juan dan Fikri. Ternyata dari hasil jawaban Anda tersebut menggambarkan banyak sedikitnya sudah bisa memahami dan mengetahui tentang dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Baik Nanda, kita lanjut ke materi kita hari ini tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, coba Ananda perhatikan di depan layar itu ada beberapa buah gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Coba Ananda perhatikan, kemudian Ananda analisis dan berikan komentar apa kira-kira makna atau pelajaran yang terkandung di dalam gambar tersebut. Ya, yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Mekah sebelum datangnya ajaran Islam. Ya, gambar 1 menunjukkan keterangannya apa? Gambar 2 menunjukkan apa? Gambar 3 apa? Gambar 4 apa? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa diamati? Sudah terbayang dalam pikiran kalian apa kira-kira makna dalam gambar itu? Udah, silakan. Siapa yang mau menjawab, memberikan komentar gambar 1? Ya, silakan. Menyembah berhala. Oke, kita kasih aplaus. Oke, benar ya. Gambar 1 menunjukkan ada sebuah patung besar berhala, kemudian ada manusia yang menyembah. Berarti ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datang ajaran Islam, mereka adalah menyembah berhala, menyembah patung. Benar. Kemudian siapa yang kedua? Ya, silakan. Oke, kita kasih aplaus kawannya. Iya, gambar 2 menunjukkan seorang wanita yang mendapat perlakuan yang tidak baik. Jadi pada masa zaman jahiliyah sebelum Islam datang, ya, derajat status wanita itu direndahkan, dilecehkan. Maka setelah Islam datang, derajat wanita terangkat dan disamakanlah derajatnya dengan kaum laki-laki. Gambar 4. Silakan. Oke, kita kasih aplaus buat Thayyib. Benar. Jadi gambar 4 ini menunjukkan minuman keras. Sebelum ajaran Islam datang, masyarakat zaman jahiliyah ya, mereka gemar dan suka meminum minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan. Baik. Dari pengamatan gambar dan analisis Ananda ini, semuanya ini menunjukkan tentang kebiasaan atau kebiasaan buruk masyarakat Mekah sebelum datangnya ajaran Islam. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya,
terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun. Baik, tadi Ananda sudah lihat, sudah simak, sudah dengar video yang menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW ya ketika berada di Mekah. Nah, sekarang Bapak minta kepada Anda kira-kira apa pelajaran, apa yang dapat Ananda ambil dari video yang sudah Ananda perhatikan itu. Silakan. Ada yang mau beri komentar? Oke, Ibram, silakan Ibram. Video tersebut adalah setelah wahyu turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Mekah secara sembunyi kurang lebih 3 tahun. Target dakwah pertama beliau adalah kepada keluarga terdekatnya yang mungkin beriman kepadanya. Beberapa orang di antaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith. Beberapa orang tersebut dikenali dengan as-sabiquna awwalun, yang berarti orang pertama yang masuk Islam. Oke, bagus. Toyib, kita kasih upload. Oke. Ternyata benar bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah birsir namanya ya, dimulai dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman, dan dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Baik, coba Anda perhatikan video yang kedua yang menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. Baik, tadi kita sudah putar tayangan video tentang dakwah, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Kira-kira apa Ananda yang dapat diambil dari tayangan video yang kedua? Ya, apa yang bisa Anda analisis, Anda perhatikan dari video dakwah Nabi yang kedua? Silakan. Siapa yang mau beri komentar? Oke. Dari video tersebut kita dapat mengenal para tokoh masyarakat Mekah berusaha menentang ajaran Rasulullah dengan berusaha menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara, seperti membatasi pergerakan dakwah Rasul. Oke, kita kasih aplaus. Benar. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima wahyu secara sembunyi, kemudian terima wahyu secara terang-terangan, maka dakwah Nabi diperluas, ya, diperluas. Nah, dikumpulkanlah masyarakat banyak di sebuah bukit namanya Bukit Safa. Kemudian Nabi menyampaikan di situ. Ternyata para tokoh masyarakat, terutama Abu Lahab, berusaha keras untuk mendustai, menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan selanjutnya adalah tugas kelompok. Ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin perlu Ananda diskusikan. Yang dalam hal ini Ananda dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mencari solusi dari persoalan yang Ananda alami.
kemudian nanti dipresentasikan. Ya, kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 masalah yang kedua, kelompok 3 masalah yang ketiga. Ya, Anda berdiskusi, Bapak kasih waktu. Nah, nanti masing-masing kelompok menyampaikan, ya, mempresentasikan hasil kelompoknya. Kalau ada persoalan yang kurang paham, dipertanyakan. Sudah dapat jawabannya? Nah, ditulis-tulis. Oke, waktu sudah habis. Anda sekalian duduk ke tempat semula masing-masing. Sekarang Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang tadi. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih aplaus. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan tentang strategi dakwah Rasul di Mekah. Strategi dakwah Rasul di Mekah yaitu yang pertama dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi atau dakwah di fitri. Dakwah secara sembunyi berlangsung selama 3 tahun yang bertempat di rumah sahabat Al-Akram. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat Mekah. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1. Mengapa Rasul berdakwah secara sembunyi? Baiklah, saya akan menjawab. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW Dakwah secara sembunyi. Yang pertama yaitu untuk menghindari supaya tidak diketahui oleh masyarakat kota Mekah. Yang kedua, dia menghindari kekerasan atau penyiksaan terhadap orang yang baru masuk Islam. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan nanti berjudul reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Yang pertama, menolak atau menentang ajaran Nabi. Yang kedua, mereka khawatir Tuhan mereka tidak akan disembah oleh masyarakat Mekah. Yang ketiga, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang keempat, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Yang kelima, yang pura-pura menerima ajaran Nabi. Yang keenam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Yang ketujuh, ingin merebut kekuasaan Nabi. Adakah yang bertanya? Cukup mengerti semuanya. Oke, kita kasih aplaus.
Baik, Anda sekalian, kita coba untuk melihat kembali, ya, mungkin ada materi-materi yang tertinggal dari kegiatan materi kita ini yang perlu kita jemput kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Nah, sekalian, kondisi masyarakat mereka sebelum datangnya kenabian, kalau dilihat dari segi keagamaan, mereka bagaimana? Keyakinan mereka juga meyakini adanya Allah, yaitu dari ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian kepercayaan pada umumnya mereka adalah menyembah berhala. Kemudian ada lagi, kalau persoalan menyembelih hewan kurban, ya, itu tujuannya adalah untuk patung, untuk berhala mereka. Nah, itu dari segi keagamaan. Dari zaman jahiliyah itu disebut dengan zaman apa namanya? Zaman kebodohan. Kebodohan dari segi apa? Kebodohan dari segi agama, jauh dari cahaya nur ilahi. Kemudian apa lagi bentuknya? Membunuh anak perempuan. Tadi di dalam pengamatan gambar ada, ya, teman kalian yang memberikan komentar bahwa pada gambar yang kedua menunjukkan tentang pelecehan terhadap perempuan. Jadi perempuan pada zaman jahiliyah mereka direndahkan, mereka dihina, derajat mereka sangat terendah sekali. Ya, bahkan ada sebagian anggota keluarga yang merasa malu kalau seandainya melahirkan atau memiliki anak perempuan. Begitu Islam datang, maka perempuan terangkat. Dan disampaikan oleh Rasulullah, siapa menjaga anak perempuan, baik satu atau dua, ya, bahkan tiga sama sekali, itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian substansi dakwah Rasul periode Mekah bagaimana? Menegakkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dari masyarakat yang menyembah berhala, kemudian dirubah menjadi menyembah Allah. Oke, kemudian yang kedua apa lagi? Menyempurnakan akhlak manusia. Temanmu tadi sudah nyampaikan, untuk apa Rasul diutus? Jawabannya adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang rusak. Akhlak manusia yang rusak, akhlak manusia yang banyak melakukan perbuatan yang tercela yang sudah disebutkan tadi itu. Jadi untuk itulah Rasulullah diutus untuk merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Lalu strategi dakwah Rasul apa? Ya. Strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah diantaranya adalah pertama, ya, dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi. Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kewajiban dakwah menyeru orang untuk kebaikan itu memang pada awalnya adalah dimulai dengan orang yang terdekat. Keluarga kita dulu, bapak, ibu, kakak, abang, adik, kemudian diajak bersama-sama untuk berbuat kebaikan. Sedangkan Rasul dimulai dari keluarganya, sahabat-sahabatnya. Itu ya. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi, hanya beberapa orang yang menerima ajaran Islam itu, maka orang-orang itu disebut dengan apa namanya? As-sabiqunal awalun. Ya, as-sabiqunal awalun itu artinya adalah orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam ajaran, masuk ke dalam agama Islam. Apa dalil wahyu Allah, perintah Allah kepada Nabi untuk dakwah terang-terangan? Al-Hijr ayat 94. Jadi begitu Rasulullah menerima wahyu dari Allah, fasda bima tu'maru arid anil musyrikin, maka Rasulullah berkewajiban mengajak kepada semua umat manusia supaya menyampaikan dakwah itu terbuka. Maka berimanlah Umar bin Khattab, berimanlah
ya paman Nabi Hamzah. Beriman lagi orang-orang yang tokoh-tokoh yang lain. Jadi dari materi yang kita bicarakan tadi mungkin dapat diambil beberapa kesimpulan. Silakan Ananda, mungkin ada yang mau menyebutkan kesimpulan dari materi kita. Silakan. Juan, silakan Juan. Oke, kita kasih aplaus. Terakhir, Bapak akan mengevaluasi materi ini dari awal Ananda mengikuti sampai akhir. Maka Bapak ingin melihat sejauh mana Ananda bisa memahami materi ini. Ini ada beberapa soal Bapak bagikan kepada Ananda. Silakan dijawab yang ada kaitannya dengan materi kita. Ini Rais, Zaki, Faiz, Jidan, Kim. Oke, silakan dikerjakan latihan-latihan yang ada di dalam kertas tersebut, kemudian dijawab yang benar. Nah, Pak kasih kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Selesai? Oke, dikumpulkan. Baik Ananda sekalian, setelah Bapak periksa hasil latihan atau evaluasi dari materi kita hari ini yang kalian kerjakan itu, ternyata dari hasil evaluasi ini dapat menggambarkan Ananda memahami materi dakwah Rasul penuh berkah cukup bagus sekali. Baik, kita kasih aplaus. Baik Ananda semua, bagaimana perasaan Ananda ketika mengikuti pelajaran kita hari ini? Senang. Apakah ada manfaatnya Ananda untuk mempelajari materi hari ini? Ada. Bapak berpesan kepada Ananda untuk senantiasa membaca, mengulang-ulang pelajaran di rumah, terutama sekali materi ini dan materi yang akan datang, dengan membaca berbagai macam buku yang relevan. Tujuannya supaya bisa memahami pelajaran dengan baik dan menambah wawasan keilmuan kita. Dengan banyak mengulang dan membaca buku, tentu saja wawasan bertambah, pengetahuan bertambah. Untuk tugas yang akan datang, Ananda baca pelajaran berikutnya, yakni materi dakwah Rasul periode Madinah. Baiklah Anda sekalian, sampai di sini saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua, dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.